Welcome to channel Me and You. Kumpulan cerita humor singkat, lucu, dan menghibur. Membaca cerita humor merupakan salah satu cara untuk melepaskan penat dan stres setelah beraktivitas seharian. Selain itu, membaca cerita humor juga bisa membantu seseorang untuk memperbaiki suasana hati yang buruk karena mengandung banyak candaan dan lelucon yang lucu. Biasanya, cerita humor diambil dari kejadian-kejadian unik yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga pembaca mudah memahami kondisi ceritanya. Cerita humor juga bisa mengandung sindiran halus terhadap sesuatu. Bagi yang ingin membaca cerita humor, simak kumpulan cerita humor yang lucu dan mengocok perut di bawah ini. Kumpulan cerita humor, mengutip dari buku Bahasa Indonesia kelas ke-10 SMA karya Indri Anatia Permatasari. Berikut adalah kumpulan cerita humor. 1. Pinjam uang. Seorang laki-laki masuk bank dan berkata ia ingin pinjam $200 selama 6 bulan. Ia menjaminkan Rolls-Royce miliknya dan meminta bank menahan mobilnya itu sampai utangnya lunas. 6 bulan kemudian orang itu kembali ke bank membayar $200, ditambah $10 bunga, dan mengambil kembali rollnya. Petugas pinjaman bertanya kepadanya mengapa orang yang mengendarai Rolls-Royce perlu pinjaman $200 lalu jawabnya, "Saya harus ke Eropa selama 6 bulan dan di mana lagi, saya dapat menitipkan Rolls selama itu hanya $10. Si petugas melongo dan sejurus kemudian tertawa mengakui kecerdikan si pemilik Rolls-Royce. 2. Petugas kebersihan. Pada suatu hari, ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan kota. Tiba-tiba dari arah barat, ada pengendara mobil yang melemparkan sampah keluar kaca jendela mobil. Karena kesal, akhirnya petugas kebersihan pun menghentikan kegiatan menyapunya dan berteriak kencang. "Woi, kalau buang sampah lihat-lihat dong. Jangan buang sampah seenaknya. Hargai saya kalau lagi kerja." Lalu mobil itu pun berhenti, dan dari dalam keluarlah seorang pria yang rapi berkemeja dan berdasi. Akhirnya, petugas kebersihan memilih untuk menghampiri orang itu. "Pak, bisa kagak sih kalau buang sampah nggak di jalan? Ini saya susah bersihinnya," kata petugas kebersihan dengan perasaan kesal. "Sebelumnya maaf Pak, saya tadi tidak bermaksud gitu," jawab pria itu. "Masih aja ngeles, alasan padahal udah ketahuan," sahut petugas kebersihan. "Jadi gini Pak, saya ini hobi main basket dan saya tadi sedang mencoba latihan dengan melempar sampah ke tong sampah di sana," pria berdasi menjawab sambil menunjuk tong sampah di dekatnya. Akhirnya petugas kebersihan meninggalkan pembicaraan sambil bergumam berbicara dalam hati, "Ada-ada saja, dasar orang-orang zaman sekarang tambah aneh aja." 3. Anak presiden, anak petani. Pada suatu hari, Tutut, anaknya Soeharto lewat jalan tol di Jakarta. Penjaga tol berkata totalnya Rp3.000. Tutut saat itu tidak punya uang seribuan, mengeluarkan uang Rp50.000, langsung aja menyodorkan tuh. Penjaga tol mengatakan, "Ini Bu, kembaliannya." Tutut kemudian menjawab, "Sudah, simpan saja buat keluarga Anda." Penjaga tol merasa senang karena menerima Rp47.000 dan langsung berterima kasih kepada Tutut. Setelah beberapa jam Tommy datang, melewati jalan tol tersebut. Tommy mengeluarkan uang Rp20.000, penjaga tol kemudian memberikan kembalian kepada Tommy, "Ini Pak, kembaliannya Rp17.000. Tommy pun menjawab, "Sudahlah, simpan saja buat sekolah anak Anda." Penjaga langsung memasukkan kembalian itu ke kantongnya dan berterima kasih banyak ke Tommy. Setelah beberapa jam Soeharto dengan mobilnya lewat jalan tol. Soeharto mengeluarkan uang Rp5.000 dan disodorkan ke penjaga tol. Soeharto menunggu 5 menit, ditanyanya kepada penjaga tol, "Loh, mana uang kembalian saya?" Penjaga tol kemudian menjawab, "Ah Bapak, masa uang Rp2.000 aja dibalikin? Tadi Bu Tutut dan Pak Tommy lewat kembaliannya Rp47.000 dan Rp17.000 aja diberikan ke saya. Masa Bapak yang Rp2.000 saja minta kembalian?" Soeharto langsung menjawab, "Tunggu dulu, Anda tahu siapa Tutut dan Tommy?"
Penjaga tol dengan cekatan menjawab, ya, saya tahu Pak. Pertanyaan gampang itu. Jelas Tutut dan Tommy tuh anaknya presiden. Soeharto pun menjawab, pintar kamu. Tahu mereka anak presiden. Nah, sedangkan saya kan anak petani. Sekarang, mana kembalian saya? Penjaga tol pun hanya terdiam. 4. SBY sekolah bertarif internasional. Suatu ketika, di sebuah sekolah negeri entah di mana, seorang bapak guru memberitahu kepada anak didiknya bahwa sekolah mereka akan berubah status menjadi sekolah SBY. Anak-anak, ada kabar gembira untuk kita semua. Tidak lama lagi, sekolah kita akan menjadi sekolah SBY, sekolah bertaraf internasional. Nah, untuk menyambut hal ini, saya mau tanya, apa yang akan kalian siapkan? Tanya sang guru. Joni, apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut ini? Tanya guru tersebut lebih lanjutnya. Dengan sigap si Joni pun menjawab pertanyaan guru. Belajar bahasa Inggris agar mampu berbicara bahasa Inggris, Bu. Jawab Joni. Bagus sekali. Kalau kamu? Jono, tanya guru kepada Jono. Harus siapkan uang? Pak, jawab Jono. Loh, kok uang? Tanya guru lebih lanjut. Jawabanmu kok sinis sekali. Begini loh, kalau sekolah kita bertaraf internasional, artinya sekolah kita itu setara dengan sekolah luar negeri. Jadi, kalian seperti sekolah di luar negeri. Sang guru melanjutkan penjelasannya. Tapi Pak, kalau menurut saya, SBY itu bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah bertarif internasional. Tono juga melanjutkan penjelasannya.